Bab 547 menang. Bersiaplah untuk mundur. Menghadapi jumlah burung petir emas yang tak terhitung, bahkan Penatua Sui Yun tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Perbatasan air langit hijau bisa pecah kapan saja, dan, meskipun Penatua Sui Yun kuat dan memiliki senjata kelas bumi yang tidak lengkap, kekuatannya terbatas dibandingkan dengan beberapa ribu burung petir emas. Selanjutnya, pemimpin divisi kerangka itu mengelola Ghost Course Array dan perlahan-lahan menghancurkan Green Sky Water Border. Kekuatan kutukan yang tak terlihat sudah memasuki tubuh mereka. Hehe, mau lari? Apakah Anda pikir itu akan semudah itu? Petik 2. Eye of Heaven menatap ke bawah dengan kilatan samar. Zhao Feng mengendalikan Raja Spesies Golden Lightning Bird. Kiu 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 gelombang 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 gelombang. Beberapa ribu burung petir menggunakan serangan jarak jauh untuk menyerang Green Sky Water Border. Golden Lightning Bird King bahkan lebih mendominasi, setiap serangannya menyebabkan penghalang berguncang meskipun teknik kultivasi Elder Sui Yun yang kuat dan item Earth Grade yang tidak lengkap. Yanyu, pimpin yang lain dan keluar. Aku akan melindungimu. Petik 2. Tangan Penatua Sui Yun terpancar dengan cahaya biru. Weng gelombang. Green Water Valen Pearl di depannya melepaskan gelombang air yang menyapu beberapa mil. Segala sesuatu di dalam wilayah itu dipenuhi air, seolah-olah telah berubah menjadi lautan. Bo gelombang-gelombang. The Ghost Course Array kabut redup lebih dari setengah, dan kekuatannya berkurang. Bo gelombang-gelombang gelombang-gelombang. Segerombolan burung petir di langit hancur dan hancur. Serangan besar ini juga menyebabkan lubang itu, dan bahkan ruang itu sendiri, bergetar. Senjata kelas bumi yang tidak lengkap begitu kuat di tangan penguasa. Mata surga di langit tampak waspada. Pukulan barusan oleh Penatua Sui Yun sudah cukup untuk menghapus seluruh klan rusak bulan dan membunuh semua orang di dalamnya. Menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan seluruh klan, apakah itu masih kekuatan manusia? Pohon menjulang Yao tidak jauh berteriak karena terluka. Meskipun Zhao Feng telah memerintahkan burung-burung petir untuk menjaga jarak tertentu, 1000 dari mereka masih terluka atau terbunuh. Setelah menggunakan serangan itu, wajah Elder Sui Yun menjadi pucat pasi, lalu memerah lagi. Namun, dia tidak berhenti sama sekali di saat kritis ini. Mati, bajingan. Penatua Sui Yun dikelilingi oleh riak air saat dia membunuh binatang buas di dekatnya kemudian dibebankan ke Raja Burung Petir Emas. Langsung menuju Raja Bis. Jika kamu ingin bertarung, maka mari bertarung. Zhao Feng fokus sepenuhnya pada mengendalikan Raja Burung Petir Emas. Dia menggunakan kelincahannya untuk keuntungannya ketika keduanya bertarung di langit. Membunuh. Anggota lain dari 3 sekte dibebankan. Beruntung bagi mereka, Zhao Feng fokus pada mengendalikan Raja Burung Petir Emas dan berkelahi dengan Penatua Sui Yun. Di udara, Penatua Sui Yun dan Raja Burung Petir Emas bentrok, dan gelombang sisa pertempuran mereka menyapu 10 mil. Karena fakta bahwa lubang itu adalah titik lemah utama reruntuhan, Zhao Feng mengarahkan pertempuran ke tepi luar ngarai misterius, dan Penatua Sui Yun harus mengikuti. Jika dia tidak merawat Raja Burung Petir Emas, yang lain tidak akan bisa melarikan diri. Wanita ini sangat kuat. Pemimpin divisi tengkorak itu mengibarkan bendera hitam dan membuat arai yang terkutuk hantu menyerap esensi darah binatang buas di dekatnya sebelum menyerang Penatua Sui Yun dari bawah. Itu berarti bahwa Penatua Sui Yun harus bertarung dengan 2 penguasa sekaligus sementara juga bertarung dengan 1 atau 2.000 binatang buas. Di atas gunung, para pakar yang menyaksikan itu menahan napas. Pertempuran di depan mata mereka terlalu mengejutkan. Bahkan seseorang sekuat Penatua Sui Yun dalam bahaya. Pemimpin divisi tengkorak, bunuh yang lain. Suara Zhao Feng terdengar. Baik, pemimpin divisi kerangka mengarahkan barisan ke arah Ye Yanyu dan yang lainnya sementara Zhao Feng juga mengendalikan beberapa burung petir untuk menghentikan mereka melarikan diri. Bajingan tak tahu malu. Wajah Penatua Sui Yun menjadi dingin ketika dia melirik Eye of Heaven. Untuk melindungi anggota kelompoknya, dia menggunakan senjata kelas bumi dan keterampilan radius besar, menyebabkannya mengeluarkan banyak energi, dan saat ini, dia menggunakan sejumlah besar Yuan Qi saat dia melawan gerombolan binatang buas. Namun, sementara Zhao Feng mengendalikan Raja Burung Petir Emas, dia tidak berbenturan dengan Kepala On dan memerintahkan pemimpin divisi tulang untuk membunuh yang lain. Arg, jeritan datang dari sisi lain. Korban pertama akhirnya muncul saat puncak True Lord Reng jatuh. Meskipun pangkat True Lord Reng yang jatuh bahkan lebih kuat dari Timo, dia mati dengan kematian yang mengerikan. Hehehe,
Pemimpin divisi tengkorak itu mengibarkan bendera hitam dan cambuk emas dan peraknya saat menyerbu ke arah kelompok itu. Kutukan itu sudah mulai mempengaruhi mereka, menyebabkan esensi darah mereka perlahan melemah. Pada saat ini, pemimpin divisi tulang dan binatang buas berada di atas angin. Water Spirit Divine Cheng, wajah Penatua Suiyun menjadi pucat pasi, dan niat dingin muncul di wajahnya. Penatua Suiyun ditutupi oleh cahaya biru yang sepertinya berputar dan berputar di udara. Luar biasanya, tubuhnya tampak menyatu dengan cahaya biru, menjadi seperti cairan. Kiyu, petir menyambar tubuh Penatua Suiyun, tetapi wujud cairnya sepertinya tidak menimbulkan kerusakan. Teknik rahasia macam apa itu? Hati Zhao Feng melompat. Dalam keadaan itu, tubuh Penatua Suiyun tampaknya benar-benar berubah menjadi air. Weng gelombang-gelombang. Selanjutnya, tubuhnya tumbuh beberapa meter. Dalam keadaan ini, dia tampaknya menjadi dewa air dan kekuatan pertempurannya berlipat ganda. Ledakan, banjir air mengalir melintasi lebih dari selusin mil, dan ratusan burung mati setiap saat. Golden Lightning Bird King berteriak kesakitan saat dipukul, tapi Zhao Feng masih melakukan yang terbaik untuk menggunakan kelincahannya untuk keuntungannya. Bajingan, mati. Penatua Suiyun seperti seorang dewi ketika dia memanggil kekuatan alam. Dalam beberapa napas, Raja Burung Petir Emas menjerit karena dibantai oleh Penatua Suiyun. Pada titik ini, lebih dari setengah burung petir telah terbunuh, dan setelah Raja Binatang Buas itu mati, semua binatang buas yang tersisa mulai melarikan diri. Gelombang. Penatua Suiyun menghela napas ketika tubuhnya mulai mengembun. Setelah kembali ke keadaan normal, wajahnya menjadi seputih kertas dan dia merasa lelah. Jelas bahwa, meskipun perubahan ilahi roh air memiliki pertahanan yang tak tertandingi, harga yang mahal diperlukan untuk menggunakannya. Selain itu, dia sudah menggunakan banyak energi sebelum menggunakannya. Wind Lightning Eye Flame, Eye of Heaven melintas dengan api ungu. Suara mendesing, api ungu dan biru setengah transparan yang memancarkan aura kehancuran menghantam Penatua Suiyun yang lemah. Tidak baik. Para pakar yang menonton di dunia luar berseru. Nyala api petir angin yang menakutkan langsung menelan Penatua Suiyun. Bam! Tubuh Penatua Suiyun jatuh dari langit dan menabrak gunung, menciptakan lubang sedalam 100 yard. Api angin mata petir ini adalah nyala mata garis darah terkuat yang pernah digunakan dalam hidupnya. Api mata garis darah itu mungkin cukup untuk membunuh penguasa normal. Jantung pemimpin divisi kerangka itu bergerak-gerak. Pada saat ini, Ye Yanyu, anggota kelompok lainnya, dan para penonton di luar diam-diam. Penatua Suiyun, Ye Yanyu dan teman-temannya memandang ke arah lubang dengan enggan. Gelombang, riak air muncul dari dalam lubang, dan sosok hangus terbang keluar. Sosok itu merokok dan hangus. Apakah ini masih Penatua yang berbudi luhur Suiyun? Mundur, Penatua Suiyun berhasil meludahkan ketika tanda hangus mulai memudar dan perlahan pulih. Beberapa saat kemudian, Penatua Suiyun menyusul Ye Yanyu dan teman-temannya, tetapi sosoknya masih mengerikan. Temukan tempat untuk memulihkan dulu. Tubuh Penatua Suiyun bergoyang, tetapi dia memaksa dirinya untuk menyembuhkan yang lain. Pada titik ini, lebih dari setengah kelompok telah terluka atau terbunuh. Zhao Feng menggunakan Eye of Heaven untuk mengendalikan beberapa binatang buas di dekatnya dan bekerja sama dengan pemimpin divisi tulang untuk mengejar mereka. ZZZ, bangsat, aku akan memastikan kamu mengerti apa penghinaan begitu aku menangkapmu. Pemimpin divisi tengkorak terus menyerang mereka dengan ekspresi puas diri. Jika ini terus berlanjut, sangat mungkin Penatua Suiyun dan rekan-rekannya semua bisa terbunuh karena yang pertama sangat terluka dan kekuatan pertempurannya telah jatuh ke bawah. Tepat pada saat ini, suara terdengar di kepala-kepala divisi tengkorak, berhenti. Mata surga menghilang. Zhao Feng, kemenangan sedang menunggu kita. Aku bisa menangkap pelacur itu hidup-hidup. Petik 2. Pemimpin divisi tulang itu berkata dengan enggan ketika memikirkan tentang bagaimana itu telah dikalahkan sepenuhnya oleh Penatua Suiyun sebelumnya dan sekarang memiliki kesempatan yang sempurna untuk membalas budi. Namun, tidak peduli bagaimana itu mengerang atau mengeluh, itu tidak bertentangan dengan perintah Zhao Feng. Itu tahu bahwa kontrol mata surga Zhao Feng atas situasi lebih baik daripada sendiri. Bab 548 Grup Lutianyi. Pemimpin divisi tulang kembali ke lokasi pohon Yao yang menjulang tinggi beberapa saat kemudian. Di cabang pohon, Zhao Feng memiliki ekspresi pucat,
dan keringat bisa dilihat di dahinya. Bahkan pohon menjulang Yao tampak lemah. Pemimpin divisi tengkorak mengerti ketika melihat ini. Pada saat yang sama, ia mulai berpikir. Zhao Feng adalah yang terlemah yang pernah melihatnya. Zhao Feng telah menghabiskan banyak energi, dan jika dia melanjutkan sedikit lebih lama, dia tidak akan memiliki apapun yang tersisa. Tuan, jika kita bertahan sedikit lebih lama, kita bisa membunuh mereka semua. Pemimpin divisi tulang itu berkata dengan agak menyesal. Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya, jadi pemimpin divisi kerangka tidak memiliki kesempatan untuk mengubah ombak. Pemimpin divisi tengkorak, aku tidak melanjutkan karena aku mewaspadai kamu. Bahkan jika saya tidak memiliki energi yang tersisa, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Zhao Feng melirik pemimpin divisi kerangka dan jantungnya melompat. Tampaknya tidak ada pikiran yang bisa disembunyikan dari Zhao Feng. Lalu, Tuan berarti, pemimpin divisi tulang itu berkata dengan hati-hati. Berada di reruntuhan Sein Ungu dan bekerja sama dengan Yao Menara Tinggi, kekuatan Zhao Feng hampir menantang surga, dia bisa mengendalikan binatang buas apapun dengan mata langitnya. Jika kita membunuh kelompok itu, harga yang akan kita bayar akan sangat besar. Mata Zhao Feng menatap ke atas ke langit. Ekspresi penonton tiga sekte membeku. Zhao Feng tampaknya menatap mereka. Untungnya, Penatua Suiyun berspesialisasi dalam penyembuhan. Jika itu adalah sovereign normal, mereka mungkin sudah mati. Petik 2. Tidak peduli apa, dia bisa bertahan hidup. Anggota tiga sekte dibahas. Meskipun Penatua Suiyun hilang, sikapnya yang tenang membuat orang lain merasa kagum. Bagaimanapun, musuh yang mereka hadapi adalah monster. Ketika lubang spasial kembali stabil, mereka bisa mengirim kelompok yang lebih kuat yang lebih diarahkan pada pertempuran. Ekspresi Dewi Bibi Sein Moon tenang, tetapi semua yang terjadi membuat anggota ketiga sekte menjadi lebih serius. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng tidak mengizinkan pemimpin divisi tulang untuk mengejar Penatua Sui dan perusahaan. Sebagai gantinya, mereka fokus pada memperbaiki arai perbaikan dan membangun arai Yuanqi. Tugas utama pemimpin divisi tengkorak adalah masih untuk membuat mayat hantu terkutuk, dan Zhao Yufei juga membantu membangun beberapa susunan. Dalam waktu 3 hari, kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng telah pulih banyak dan dia bisa mengendalikan beberapa binatang buas untuk membantu lagi. Dalam periode waktu itu, Penatua Suiyun dan perusahaan masih belum pulih. Cedera pembentuknya terlalu parah, jadi meskipun dia berspesialisasi dalam penyembuhan, akan butuh waktu lama untuk kembali ke puncaknya. Selain itu, semua anggota lainnya telah terkikis oleh kekuatan kutukan. Penatua Suiyun perlu membantu mereka memurnikannya, dan dia harus menghabiskan banyak energinya dalam proses itu. Jika itu adalah penguasa normal alih-alih Penatua Suiyun, mereka tidak akan bisa menyingkirkan kekuatan kutukan sama sekali. Dia tidak bisa tidak melakukan apa-apa, kalau tidak setidaknya setengah dari kelompok akan mati. Selain itu, Penatua Suiyun merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari suatu tempat. Akhirnya, pada hari keempat, kelompok itu menghadapi bahaya. 4 atau 5 gerombolan binatang mengepung lembah tempat mereka menyembuhkan. Booming gelombang. Ratusan demi ribuan binatang buas segera mengubah ngarai menjadi tanah datar. Gerombolan binatang dipimpin oleh setengah langkah binatang kor-kor realem yang terus mengganggu mereka, sehingga kelompok Penatua Suiyun dipaksa untuk bertarung. Untuk beberapa hari ke depan, situasi ini akan terjadi setiap saat, sehingga mereka tidak dapat beristirahat. Binatang buas ini tidak bertindak normal. Mereka memiliki kecerdasan tinggi. Beberapa dari mereka bahkan memiliki bakat khusus. Sebagai contoh, beberapa binatang buas bisa melompat keluar dari tanah sementara yang lain bisa berubah menjadi tidak terlihat. Beberapa berspesialisasi dalam energi mental dan mengeluarkan racun yang mematikan. Bagaimanapun, reruntuhan Sein Ungu sangat kuno, jadi ada banyak binatang aneh. Pada hari kelima, kelompok itu memiliki korban pertama. Penatua Suiyun membantu para anggota yang selamat dan menyembuhkan mereka. Dia kelelahan. Penyergapan dan taktik Zhao Feng sangat licik. Dia membidik anggota kelompok yang lebih lemah daripada Penatua Suiyun. Sikap dan kekuatan Penatua Suiyun tidak bisa ditembus. Zhao Feng mengaguminya, namun, dia menargetkan titik lemah kelompok, yang berarti bahwa Penatua Suiyun tidak bisa fokus pada penyembuhan dirinya sendiri. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak korban muncul. Pada akhirnya,
Bahkan Eye of Heaven akan menyergap mereka dari waktu ke waktu. Angin petir mata api, Azure Lightning Slash, labirin ilusi, mata surga Zhao Feng entah memaksa kelompok itu menjadi putus asa atau mengambil nyawa. Anggota meninggal setiap hari. Pada akhirnya, hanya Penatua Sui Yun, Ye Yanyu, dan setengah-setengah Origin Core Realm yang tersisa. 20 anggota asli telah menjadi 3. Zhao Feng ini, yang dia lakukan hanyalah memikirkan bagaimana cara menyiksa kita. Petik 2. Ye Yanyu dan teman-teman belum istirahat nyenyak. Mereka harus waspada setiap saat. Dari 3 yang tersisa, Penatua Sui Yun hanya memiliki 50% dari Yuan Qi yang tersisa, dan 2 lainnya tidak jauh lebih baik. Di dunia luar, di atas pegunungan, ekspresi dari 3 Void God Realm Kings mulai menjadi khusyuk. Jika dia mencoba yang terbaik, Zhao Feng sudah bisa membunuh mereka, tapi dia belum melakukannya. Dewi Bibi Sein Moon berkata dengan nada berat. Tidak sulit untuk melihat bahwa Zhao Feng menghabiskan sebagian besar upayanya memperbaiki 3 lubang utama. Meskipun sepertinya Penatua Sui Yun dan teman-temannya menghadapi gangguan dan penyiksaan berat, itu hanya Zhao Feng yang mengganggu mereka di waktu luangnya. Rata-rata, itu terjadi 2 kali atau 3 kali sehari, dan bahkan tidak menggunakan banyak energi Zhao Feng. Tuanku, semakin kecil lubangnya, semakin sulit untuk membuka lubang spasial. Grandmaster Yin Kong mengirim kabar buruk, dan ekspresi dari ketiga Real God Void sedikit berubah. Tentang berapa kali lagi kita bisa mengirim orang ke sana? Dewi Bibi Sein Moon bertanya. Minimal 1 lagi dan maksimal 2 kali, tetapi jika ini terus berlanjut, peluang kelompok ketiga untuk menyelesaikannya akan sangat rendah. Grandmaster Yin Kong menghela nafas saat dia menyaksikan pemandangan di dalam gambar. Zhao Feng ini memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi. Dia tidak terlalu memikirkan kemenangan sesaat dengan menghabisi Penatua Sui Yun dan teman-temannya. Fokus utamanya adalah pada lubang utama sementara hanya mengganggu Elder Sui Yun dan teman-teman di waktu luangnya. Weng gelombang-gelombang. Gambar akhirnya mulai menjadi tidak stabil dan buram. Apa yang sedang terjadi? Gambarnya sedikit buram. Para penonton dari 3 sekte berseru. Pada saat ini, 3 lubang akhirnya mulai membuat kemajuan pada perbaikan. Broter Zhao Feng, sekitar 60-70% dari lubang di ngarai misterius telah diperbaiki sementara 2 lainnya sekitar 80-90% dari cara yang dilakukan. Beberapa kelemahan jelas lainnya juga sedang diperbaiki. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar. Alasan ngarai misterius hanya 60-70% tetap karena fakta bahwa penguasa telah bertarung di sini, dan 3 dewa alam void telah menggunakan sebagian dari kekuatan mereka di sini. Karena itu, kecepatan perbaikan tempat ini adalah yang paling lambat. Sepertinya grup selanjutnya juga akan muncul dari sini. Zhao Feng perlahan menutup matanya. Selama beberapa hari terakhir, meskipun ia sudah mulai pulih, ia masih meluangkan waktu untuk pemahaman. Setelah menyentuh niat penguasa, ia mulai memahami lebih banyak tentang kilat berwarna ungu. Terlepas dari itu, perubahan ilahi roh air juga telah diperiksa oleh mata spiritual Tuhan Zhao Feng. The Water Spirit Divine Cheng menggunakan garis keturunan air yang unik untuk mengubah keadaan padat pengguna menjadi keadaan cair. Teknik ini tampaknya luar biasa, tetapi manusia pada awalnya terdiri dari 80% air. Petik 2. Zhao Feng mulai memahami. Dia menyalin teori di balik perubahan roh ilahi roh Penatua Sui Yun, dan sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menyalin teknik yang sebenarnya. Karena Zhao Feng sendiri memiliki garis keturunan air, kemajuannya dalam Water Spirit Divine Cheng sangat cepat. Untuk merahasiakannya, dia bersembunyi di dalam cabang-cabang pohon menjulang Yao. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah setengah bulan sejak Penatua Sui Yun dan perusahaan datang ke reruntuhan. Selama setengah bulan terakhir, Zhao Feng mengerti 1/5 dari petir berwarna ungu, dan energi mentalnya mulai menyentuh tingkat Origin Core Realm. Lagi pula, dia telah bergabung dengan Training Tree Yao untuk waktu yang lama, dan dia bertarung dengan Sovereign. Terlepas dari kultivasi saya, yang maju ke puncak True Lord Rank, aspek saya yang lain sudah tidak jauh berbeda dari penguasa normal, dan mereka bahkan mungkin memiliki keuntungan di beberapa daerah. Zhao Feng merasa dia telah banyak berkembang. Dalam perjalanan waktu ini, 38 mayat hantu terkutuk telah dibuat dan, dengan penambahan mayat-mayat ini, kekuatan Ghost Core Curse Arai akan meningkat secara dramatis. Pada hari ini, ada gangguan di ruang dalam ngarai misterius.
Weng gelombang-gelombang. Sebuah lubang perak muncul di tengah ngarai. Zhao Feng, hati-hati. Kelompok kedua tiba melalui lubang itu. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memperingatkan. Sua, sua, sua. Lebih dari selusin aura kuat melompat keluar dari lubang. Pemimpin itu adalah seorang pemuda yang sedikit gemuk, malas, yang auranya telah mencapai origin core realm dan jauh lebih kuat dari penguasa normal. Itu adalah Lu Tianyi. Bab 549 Hadiah Selamat Datang Zhao Feng. Kelompok Lu Tianyi memiliki 1 Sovereign, 3,5 langkah Origin Core Realms dan 10 puncak True Lord Ranks. Angka kali ini lebih kecil dari yang terakhir. Dari sini orang dapat melihat bahwa perbaikan Zhao Feng sudah memiliki efek, tetapi orang-orang ini semua memiliki aura yang kuat dan lebih kuat daripada yang lain dari kultivasi yang sama. Zhao Feng, keluar dan mati. Mata Lu Tianyi dipenuhi dengan niat membunuh dingin dan dia langsung mengunci Zhao Feng. Niat pertempuran melonjak di antara anggota di belakangnya. Jelas bahwa kelompok ini dipimpin oleh Lu Tianyi, seorang maniak pertempuran. Di antara kelompok itu adalah seorang gadis muda cantik yang memiliki simbol bulan di dahinya dan rambut ungu tertiup angin. Setiap senyumnya sepertinya dipenuhi dengan sihir. Misterius, unik, istimewa. Dia adalah Zhuang Wan'er dari Istana Setan Bulan dan telah memasuki lantai 2 istana berharga bersama Zhao Feng sebelumnya dan menerima warisan yang kuat. Lu Tianyi, kita bisa bertemu dengan Penatua Sui Yun terlebih dahulu dan merencanakan sejak awal. Zhuang Wan'er mengeluarkan liontin batu giok dan memasukkan ki-nya dari roh sejati ke dalamnya. Namun, Lu Tianyi tidak peduli dengannya dan memelototi Zhao Feng dengan mata dingin. Sekarang setelah dia melihat musuhnya, dia dipenuhi dengan kebencian. Memikirkan kembali bagaimana dia telah menekan Zhao Feng dan Treiang Triao, dia masih kalah. Dia ingat rasa sakit kalajengking tersangkut di tenggorokannya. Bersantai, Lu Tianyi berbicara dengan nada yang dalam, saya punya kartu pembunuh padanya dan bahkan tanpa kartu itu saya bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah mengatakan bahwa tubuhnya mulai memancarkan Yuan Qi dan sepertinya menjadi pusat dunia. Banyak orang di belakangnya menjilat bibir mereka dan pertempuran tampaknya dimulai. Di bawah situasi ini bahkan Zhao Feng dan pohon menjulang Yao merasakan tekanan besar. Aura yang kuat, pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara merasakan hatinya bergetar. Dia menduga bahwa kelompok kedua dari 3 sekte mungkin telah tiba. Hehe, bagaimana bisa aku tidak memberikan kalian semua hadiah? Zhao Feng duduk diam dan tidak takut. Segera setelah dia selesai mengatakan ini, mata spiritual Tuhannya mengirimkan energi mental misterius ke tanah. Huang, bumi di bawah Lu Tianyi mulai bergetar dan raungan keras datang dari bawah. Retak, tanah di tengah ngarai misterius meledak dan aura kuno merembes keluar. Tidak baik, kelompok itu menjadi tidak stabil dan merasa tidak bisa bernapas dari tekanan. Bahkan seseorang sekuat Lu Tianyi merasa putra mereka menjadi berat. Semua orang waspada, mungkin ada binatang tingkat sovereign bersembunyi di sini. Zhuang Wan'er berseru dan secara naluriah terbang. Wu gelombang-gelombang-gelombang. Raungan terdengar dari celah. Booming gelombang. Kekuatan hisap yang mengerikan datang dari celah itu. Arg. Kelompok itu mulai panik. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, setengah dari kelompok itu telah ditarik ke bawah tanah. Wah. Hanya beberapa orang yang mampu menahan hisap tetapi semuanya memuntahkan darah. Selain Lu Tianyi, yang lainnya terluka parah. Di antara mereka Zhuang Wan'er tidak terluka tetapi masih memuntahkan seteguk darah. Itu, hati semua orang bergetar ketika mereka melihat celah itu. Wu gelombang-gelombang, sebuah batu raksasa setinggi 10 yard merangkak keluar dari lubang dan tubuhnya diciptakan oleh batu kuning kecoklatan. Raksasa batu ini tampaknya berasal dari ras kuno dan budidayanya telah mencapai tingkat sovereign. Tekanan darinya saja sudah menyebabkan kelompok kehilangan setengah dari anggota mereka. Hehe, apa kamu puas dengan hadiah sambutan ini? Zhao Feng memiliki senyum tipis. Di wajahnya, bagaimana dia tidak membuat persiapan setelah mengetahui bahwa mereka akan tiba di sini. Dunia luar mungkin bisa melihat tindakan normal tetapi raksasa batu ini telah disembunyikan di tanah dan tidak dapat dideteksi. Tanpa persiapan apapun, kelompok Lu Tianyi menderita banyak korban saat mereka muncul. Di atas pegunungan di dunia luar, ekspresi dari ketiganya Void God Realm King berubah secara dramatis.
Kelompok kedua ini adalah titik balik tetapi pertarungan bahkan belum dimulai dan kelompok Lu Tianyi telah kehilangan setengah anggota mereka. Selain Lu Tianyi dan Zhuang Wan'er, yang lainnya terluka parah dan tidak bisa bertarung di puncaknya. Membunuh. Zhao Feng dengan ringan berkata saat dia bergabung dengan roh-roh esens jiwa untuk mengendalikan raksasa batu dan menyerbu ke arah Lu Tianyi dan teman-temannya. Mengaum, raksasa batu memancarkan kekuatan tarik yang berat saat tinjunya menabrak Lu Tianyi dan teman-temannya. Bam! Ledakan! Bahkan sebelum serangan itu tiba, satu atau dua orang dihancurkan oleh kekuatan dan dibunuh. Persetan, Lu Tianyi meraung dan mengirim lautan lampu emas yang menerangi segalanya dalam jarak 10 mil. Ding ding ding, raksasa batu itu diliputi oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tubuhnya berkilau muncul di tempat terkena. Bahkan Zhao Feng dan Traing Tri Yao jauh diserang. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya sangat tajam dan tampaknya mampu melahap segala yang ada di jalurnya. Bo gelombang-gelombang, riak air muncul di sekitar Zhao Feng dan menghentikan lampu keemasan sedangkan pohon menjulang Yao dipenuhi tanda dan lubang. Ini hanya sisa serangan dari Lu Tianyi. Pertahanan raksasa batu itu sangat kuat dan tampaknya memiliki garis keturunan yang mirip dengan si Cheng Tian tetapi lebih murni. Zhao Feng menghela nafas. Lu Tianyi memang layak menjadi salah satu dari jenius 3 sekte teratas. Kerusakan saja saat itu lebih kuat dari Penatua Suiyun. Jiang, boom, Lu Tianyi dan raksasa batu itu saling bentrok dan mengirimkan gelombang kehancuran melintasi lebih dari selusin mil. Arg, lebih banyak tangisan datang dari kelompok itu. Zhao Feng dengan sengaja mengarahkan raksasa batu itu ke arah yang lain dan hanya dalam 1 atau 2 napas, hanya Lu Tianyi dan Zhuang Wan'er yang masih hidup. Yang lain semuanya meninggal. Situasi ini sangat mengerikan bagi ketiga sekte. Zhuang Wan'er, Anda bertemu dengan Penatua Suiyun terlebih dahulu. Saya akan membayar kembali untuk apa yang dia lakukan pada saya saat itu. Petik 2. Lu Tianyi mendorong Zhuang Wan'er 1 atau 2 mil. Melihat bahwa yang lain semuanya mati, mata Lu Tianyi menjadi merah darah dan menggunakan kekuatan garis keturunannya, menyebabkan kekuatannya melonjak dan mendorong raksasa batu itu kembali. Lu Tianyi sangat menakutkan. Normal Sovereign di Azure Flower Continent mungkin tidak dapat menerima beberapa pukulan olehnya. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan lidahnya. Saat itu ia tidak berdebat dengan Lu Tianyi tetapi menggunakan kucing pencuri kecil untuk melemparkan kalajengking ke tubuh Lu Tianyi. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Lu Tianyi naik dan bahkan raksasa batu yang memiliki garis keturunan kuno tidak bisa mengimbangi. Sayangnya, raksasa batu ini telah tidur terlalu lama dan meskipun pertahanannya kuat, hanya 70% dari kekuatan pertempurannya yang dapat digunakan. Zhao Feng mengarahkan Lu Tianyi lebih jauh dari lubang. Untungnya sebagian besar lubang telah diperbaiki dan mampu menahan bentrokan antara penguasa. Tuan, biarkan aku keluar. Aku seharusnya bisa mengalahkan bocah ini. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka berkata, selama periode terakhir, jumlah mayat hantu terkutuk telah mencapai 38 dan kekuatan Ghost Curse Arise akan meningkat ke level lain. Tidak perlu terburu-buru. Zhao Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah bergabung dengan kayu roh Essence Soul, tidak terlalu banyak energinya dikeluarkan untuk mengendalikan raksasa ini. Raksasa batu ini adalah eksistensi terkuat di ngarai misterius dan lebih kuat dari pohon menjulang Yao dan kalajengking kuno. Zhao Feng telah mendeteksi keberadaannya terakhir kali dia datang tetapi tidak berani menyentuhnya. Untuk menghentikan putaran kedua bahaya dari 3 sekte, Zhao Feng telah menggunakan beberapa saat untuk mengendalikan raksasa batu. Dapat dikatakan bahwa selain dari roh Sein Partial Ungu, tidak ada orang ketiga yang tahu rahasia ini. Peng, boom, bang, Lu Tianyi dan raksasa batu itu bertarung dan pemenangnya tidak akan diputuskan dalam waktu singkat. Dalam hal kekuatan pertempuran, Lu Tianyi memiliki keuntungan tetapi pertahanan raksasa batu itu terlalu kuat dan bisa mengalahkan pukulan penguasa normal secara langsung. Lu Tianyi terlalu terburu-buru. Kita tidak bisa menyalahkannya. Siapa yang tahu bahwa Zhao Feng akan menyiapkan raksasa batu? Petik 2. Para pakar yang menonton menghela nafas. Jika Lu Tianyi memutuskan untuk pertama kali bertemu dengan Penatua Suiyun, situasinya tidak akan seburuk ini tetapi menjadi jenius. Lu Tianyi tidak akan mengakui kekalahan begitu mudah. Lebih jauh, orang yang ia benci tepat di depannya. Di dalam ngarai misterius, pertarungan telah memasuki tahap berapi-api dan meskipun raksasa batu itu dirugikan,
ia terus mengulur Lu Tianyi dengan kekuatan isapnya. Keringat mulai muncul di dahi Lu Tianyi. Kekuatan pertempurannya dinyalakan melalui penggunaan kekuatan garis keturunan dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Senjata tingkat bumi, Skytooth Wolf Moonblade. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lu Tianyi sebagai pisau perak gelap dengan kepala serigala menggeram saat pegangan muncul di tangannya. Itu adalah senjata kelas bumi yang lengkap. Yang kedua muncul, Zhao Feng merasakan tombak kekaisaran es di dalam garis keturunannya mengeluarkan perasaan gembira dan beberapa kekuatannya yang terbatas tampak terbangun. Lengkapi senjata kelas bumi. Apakah ini kartu pembunuhanmu? Petik 2. Zhao Feng merasakan Ice Imperial Spear mengeluarkan rasa dingin dan kegembiraan muncul di matanya. Dia tidak berpikir bahwa Lu Tianyi akan memiliki senjata kelas bumi lengkap yang dapat membangkitkan kekuatan misterius di Ice Imperial Spear. Bahkan garis keturunannya sepertinya tersulut. Bab 550 Senjata Kelas Bumi. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat senjata kelas bumi yang lengkap. Di benua bunga Azure, senjata kelas bumi mengakhiri dinasti. Itu adalah benda legendaris bahkan di dunia luar. Mati, serigala ungu tua melompat keluar dari Skytooth Wolf Moonblade Lu Tianyi dan menyebabkan udara bergetar. Serangan ini tampaknya menjadi satu-satunya hal di dunia saat serigala ungu pucat melepaskan aura kekaisaran. Warna langit berubah dari pukulan ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Purple Saint Ruins gemetar ketakutan. Jadi, ini adalah kekuatan sebenarnya dari senjata kelas bumi. Zhao Feng duduk tanpa bergerak dan merasa sulit bernapas. Itu seperti manusia yang menghadapi gempa bumi. Kekuatan seseorang sangat kecil dibandingkan. Senjata kelas bumi yang lengkap meningkatkan kekuatan seseorang terlalu banyak. Lebih dari setengah penguasa di benua bunga Azure akan terbunuh oleh serangan ini. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara bergetar. Kekuatan sejati senjata Earthgrade hanya bisa digunakan di tangan Sovereign. Penguasa di benua bunga Azure hanya memiliki senjata kelas bumi yang tidak lengkap, yang tidak sekuat senjata lengkap Lu Tianyi. Selanjutnya, Lu Tianyi datang dari Sekte Bintang 2,5, teknik dan keterampilan kultivasinya melampaui penguasa dari benua bunga Azure. Beng gelombang, serigala menelan raksasa batu itu. Berbaring, Zhao Feng memerintahkan raksasa batu untuk berubah menjadi bola batu untuk meminimalkan kerusakan, tetapi bahkan kemudian, luka yang sangat dalam tertinggal di tubuhnya dan batu mulai jatuh dari luka. Jika itu adalah Sovereign lain yang menghadapi pukulan langsung seperti itu, mereka akan terluka parah jika tidak mati. Namun, karena pertahanan raksasa batu itu jauh lebih kuat daripada yang lain, itu mampu bertahan. Pukulan langit serigala naga, garis keturunan Lu Tianyi sekali lagi dinyalakan, dan Skywolf berkepala 3 terbelah menjadi 3 sinar cahaya yang menembus ke arah raksasa batu. Dapatkan di bawah tanah, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Serangan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Boom gelombang 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 gelombang. Raksasa batu bercahaya dengan warna kuning coklat tua saat menyatu ke tanah, tetapi masih terluka. Semuanya dalam jarak 10 mil menghadapi gelombang kehancuran. Wu gelombang 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 gelombang. Raksasa batu itu meraung ketika 2 atau 3 luka lainnya muncul yang bahkan lebih dalam dari yang pertama. Matanya merah saat mengunci Lu Tianyi dengan kebencian. Hu gelombang-gelombang, debu memenuhi udara dan angin bertiup. Hehe, dia memang kuat. Zhao Feng mengungkapkan senyum. Pada saat ini, dia perlahan menyerah untuk mengendalikan raksasa batu. Menghadapi serangan ini, raksasa batu itu akan menyerang Lu Tianyi untuk menyelamatkan diri. Hanya Lu Tianyi yang tersisa di matanya saat api kebencian menelannya. Ia ingin merobek-robek musuh ini. Mengaum. Cahaya kuning coklat melesat keluar dari raksasa batu itu saat tubuhnya semakin menguat dan sepertinya memantik semacam garis keturunan saat menerjang ke arah Lu Tianyi. Mati, Lu Tianyi mencibir dingin ketika dia melambaikan senjata kelas bumi dan melepaskan rentetan serangan terhadap raksasa batu itu. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa Zhao Feng sudah berhenti mengendalikan raksasa batu. Lu Tianyi hanya memiliki satu tujuan tersisa, dan itu adalah untuk membunuh raksasa batu dan mengambil kepala Zhao Feng. Tujuannya semakin dekat. Dia bisa membunuh raksasa batu itu dalam 3-5 pukulan. Menghibur, Zhao Feng dikelilingi oleh riak air yang menghentikan gempa susulan. Melihat raksasa batu jatuh ke dalam situasi hidup atau mati, dia tetap tenang. Tampaknya dia sama sekali tidak khawatir tentang bahaya yang akan menimpanya. Ada yang salah.
Zhao Feng tidak bisa sesantai itu jika dia mengendalikan makhluk hidup kuno. Penonton dari dunia luar melihat ada sesuatu yang terjadi. Sialan, Zhao Feng sudah berhenti mengendalikan raksasa batu. Wajah Dewi Bibi Santomun membeku, dan ekspresi orang-orang yang mendengar itu berubah. Semua orang menyadari bahwa Zhao Feng tiba-tiba menjadi ancaman besar lagi. Di hati tiga dewa alam void, ancaman yang diajukan Zhao Feng bahkan lebih tinggi dari pemimpin divisi skeleton. Jika Zhao Feng tidak mengendalikan raksasa batu lagi, dia akan punya banyak waktu dan energi untuk menimbulkan ancamannya sendiri. Sky Wolf Cruising Star, Lu Tianyi melambaikan Skytooth Wolf Moonblade dan kepala serigala melepaskan ribuan sinar cahaya ungu dan emas. Lu Tianyi mendorong raksasa batu ke ambang kematian. Dia menjilat bibirnya. Dia merasa bersemangat, rasa kepuasan dari membunuh penguasa spesies kuno daripada penguasa normal jauh lebih besar. Namun, pada saat ini, mata biru transparan muncul di awan di atas Lu Tianyi. Jantung Lu Tianyi melonjak ketika dia merasakan tekanan energi mental. Pada saat ini, dia baru saja akan menggunakan teknik rahasia untuk membunuh raksasa batu itu. Penghancuran ungu, Azure Eye Piercing Slash. The Eye of Heaven berubah biru ketika kilau ungu samar melewatinya. Gelombang-gelombang-gelombang. Pisau setengah transparan besar dikelilingi oleh ungu melanda Lu Tianyi. Begitu serangan itu datang dekat Lu Tianyi, dia merasakan aura destruktif yang bisa menghapus kehidupan. Pada saat itu, jiwanya, garis keturunan, dan bahkan senjata kelas bumi bergetar. Tidak baik, dalam situasi ini, dia tidak bisa membunuh raksasa batu itu. Dia harus mengedarkan kekuatan inti asal untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, reaksinya masih terlalu lambat. Dia terlalu fokus membunuh raksasa batu dan tidak menyadari bahwa Zhao Feng sudah berhenti mengendalikannya. Gelombang-gelombang. Darah menyembur keluar saat pemogokan memotong tubuh Lu Tianyi. Lu Tianyi meraung dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi salah satu tangannya masih dipotong oleh bilah angin yang merusak. Adegan ini mengejutkan para ahli menonton di dunia luar. Banyak orang telah melihat serangan Zhao Feng, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia ini berbahaya. Eye of Heaven mengambil salah satu lengan Lu Tianyi. Azure Eye Piercing Slash adalah versi lanjutan dari Heavenly Piercing Eye. Itu adalah serangan tercepat Zhao Feng, dan kali ini, Zhao Feng menggabungkan esensi dari petir berwarna ungu ke dalamnya bersama dengan roh kayu Essence Soul. Di bawah kondisi seperti itu, Zhao Feng Eye Piercing Slash Zhao Feng bisa langsung membunuh penguasa normal. Jika bukan karena fakta bahwa garis keturunan Lu Tianyi sangat kuat dan membiarkannya menghindar, pemogokan itu mungkin telah merenggut nyawanya. Gelombang. Punggung Lu Tianyi bermandikan keringat dingin, dan dia merasa seperti baru saja melewati pintu kematian. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Dewi Bibi Sein Moon sebelum dia masuk Tianyi. Meskipun kamu memiliki gerakan membunuh yang kuat, ancaman terbesar bukanlah kerangka tingkat penguasa, tapi pangeran sejati Zhao Feng. Setelah kehilangan satu tangan, kekuatan pertempuran Lu Tianyi berkurang, dan aura destruktif dari petir menggerogoti tubuhnya dan menghancurkan kekuatan hidupnya. Itu tidak sesederhana hanya kehilangan lengan. Gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat yang sama, raksasa batu itu melakukan serangan balik dan menggunakan kekuatan isapnya pada Lu Tianyi. Tubuh Lu Tianyi bergoyang saat dia diserang. Eye of Heaven ada di atasnya dan raksasa batu itu di bawahnya. Apa yang benar-benar membuat hati Lu Tianyi terombang-ambing adalah mata surga. Garis menembak jiwa es. Garis cahaya biru setengah transparan turun dari langit dan menelan Lu Tianyi. Lu Tianyi siap. Untuk itu, dia meletakkan senjata Earth Grade di depan tubuhnya untuk memblokir pukulan. Namun, tubuh dan pikirannya mulai melambat. Setelah tidak mencapai apa yang diinginkannya, mata surga menghilang dari langit. Sekarang aku sudah lebih memahami petir ungu, ini adalah kesempatan sempurna untuk menghadapi Sovereign langsung. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang. Detik berikutnya, gelombang. Sepasang sayap ungu biru yang terbuat dari angin dan kilat tumbuh dari punggungnya saat dia bersiul di udara. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas Lu Tianyi. Lu Tianyi berkelahi dengan raksasa batu itu ketika dia merasakan aura angin dan kilat yang merusak dan muncul di atasnya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang bisa begitu cepat dan memiliki aura yang mengerikan dan masih menjadi seseorang di bawah Origin Core Realm. Purple Destruction,
Wind Lightning Whip. Cambuk ungu dan biru yang terbuat dari angin dan kilat terkondensasi di tangan Zhao Feng. Panjangnya puluhan meter dan bersiul di sekitar Lu Tianyi. Bam, cambuk berisi aura destruktif yang menciptakan ledakan. Sua, sayap di belakang Zhao Feng dipercepat. Mereka bahkan bisa meningkatkan penggunaan angin dan petir. Di bawah kondisi ini, setiap tindakan dan gerakan Zhao Feng bisa mengancam penguasa. Lu Tianyi harus menghadapi serangan dari dua lawan. Dia meraung marah dan kesakitan. Kapan Zhao Feng menjadi begitu kuat? Gumpalan aura penghancuran sudah cukup untuk mengancam penguasa. Petik 2. Gelombang berkeliaran di jantung kepala divisi tulang. Itu telah memulihkan kekuatan penguasa dan berpikir bahwa peluangnya untuk melarikan diri lebih baik, tetapi Zhao Feng tampaknya telah mencapai kondisi yang sangat kuat. Senjata kelas bumi, tombak es kekaisaran. Zhao Feng berseru saat sosok tombak biru es mulai muncul di tangannya. Weng gelombang-gelombang, sosok tombak biru es mulai mengembun, menunjukkan penampilan aslinya. Bab 551 Membunuh Langkah. Senjata peninggalan kelas bumi, Ice Imperial Spear. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya dan sosok tombak tingkat bumi muncul di depannya. Waktu ini berbeda dari waktu sebelumnya, sosok senjata kelas bumi terus mengembun hingga mulai membentuk Ice Imperial Spear yang sebenarnya, bukan hanya bayangannya. Bo gelombang-gelombang, potongan yang tak terhitung dari Ice Imperial Spear dalam garis keturunan Zhao Feng dengan cepat berkumpul menjadi satu dan diperpanjang di telapak tangan Zhao Feng. Biasanya, ketika Ice Imperial Spear terbelah, auranya sulit untuk dirasakan, tetapi sebaliknya ketika berada dalam kondisi ini. Weng gelombang-gelombang, sosok hantu dari senjata Earthgrade berubah menjadi tombak kristal biru gelap. Ice Imperial Spear, senjata kelas bumi yang lengkap. Zhao Feng merasakan garis keturunannya naik ke tingkat yang baru, dan kekuatan yang tertidur di Ice Imperial Spear mulai terbangun. Ini semua karena senjata kelas bumi Lu Tianyi, itu memicu Ice Imperial Spear milik Zhao Feng. Senjata kelas bumi, kamu juga punya satu. Ekspresi Lu Tianyi berubah secara dramatis saat tubuhnya menjadi dingin. Saat Ice Imperial Spear muncul, aura kekaisaran kuno yang dingin membekukan udara, dan bahkan Skytooth Wolf Moonblade-nya mulai bergetar dengan gelisah. Ice Imperial Spear, itu senjata warisan Earthgrade. 3 Void God Realms menatap Ice Imperial Spear Zhao Feng dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka tahu sejarah dan latar belakang Ice Imperial Spear. Di dalam ngarai misterius, aura dari dua senjata kelas bumi saling bertabrakan di udara. Intent of the Ice Emperor, pergi. Zhao Feng merasakan kekuatan garis keturunannya dan sumber roh sejati menguras sangat cepat. Ice Imperial Spear-nya seperti lubang tanpa dasar. Su gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Zhao Feng menyodorkan, dan Ice Imperial Spear memancarkan cahaya dingin saat melesat ke depan. Segala sesuatu di sekitarnya langsung membeku, dan hawa dingin terlarang menyebar 10 mil. Pada saat itu, Lu Tianyi dan bahkan pohon yang menjulang Yao menegang karena mereka ditutupi lapisan es. Lu Tianyi berhasil melambaikan Skytooth Wolf Moonblade, menyebabkan kepala serigala ungu pekat berselisih dengan dingin. Namun, semua yang bertemu dengan Ice Imperial Spear membeku. Sayap angin dan petir mengepak dan Zhao Feng bergeser 100 meter jauhnya untuk menghindari bentrokan kekuatan. Wah, meskipun dia berhasil menghindari serangan itu, dia masih terkena gelombang kejut dan meludahkan seteguk darah saat wajahnya memucat. Meskipun saya bisa menggunakan Ice Imperial Spear, budidaya True Lord rank saya agak terlalu rendah. Riak air mengelilingi Zhao Feng saat dia mulai pulih. Di sisi lain, situasi Lu Tianyi jauh lebih buruk. Dia mengambil benturan dua senjata Earthgrade langsung. Tubuhnya berayun dan darah menetes dari mulutnya, yang segera membeku. Lu Tianyi hilang. Kerangka emas menghela nafas. Raja Iblis yang dikelilingi kabut hitam juga menggelengkan kepalanya. Setelah kehilangan lengan dan kekuatan hidupnya telah terkikis oleh petir ungu, kehidupan Lu Tianyi sekarang ditelepon. Tianyi tidak kalah dalam hal kekuatan, dia terlalu terburu-buru. Dewi Bibi Sein Moon menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak setuju dengan dua lainnya, tapi dia tidak terlalu khawatir di wajahnya. Lu Tianyi, kamu sudah kalah. Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar, dan tombak kekaisaran es di tangannya seperti lautan, tak terbatas dan tak terbatas. Zhao Feng, jadi bagaimana jika Anda mengalahkan saya dengan penyergapan?
Lu Tianyi mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan sejati untuk menekan lukanya. Mokeri muncul di wajah Zhao Feng saat dia mendengar kutukan Lu Tianyi. Dia terlalu jijik untuk menjelaskan. Lu Tianyi kehilangan karena 3 alasan. Pertama, dia diserang oleh Zhao Feng dan raksasa batu pada saat yang sama. Itu seperti menghadapi 2 penguasa sekaligus. Yang kedua adalah bahwa dia meremehkan serangan Zhao Feng. Zhao Feng memotong salah satu lengan Lu Tianyi tepat di awal, sangat mengurangi kekuatan pertempurannya. Alasan terakhir adalah Ice Imperial Spear. Meskipun mereka berdua memiliki senjata Earth Grade, Ice Imperial Spear Zhao Feng adalah senjata warisan yang lebih unik, yang menekan senjata Earth Grade Lu Tianyi. Semua faktor ini berkontribusi pada kekalahan Lu Tianyi. Hehe, Lu Tianyi, kekalahan berarti kekalahan. Apakah raksasa batu itu bukan bagian dari kekuatan Zhao Feng? Apakah kontrol bukan bagian dari kekuatan? Petik 2. Suara seorang wanita terdengar di udara. Itu datang dari roh Sein Partial ungu. Kamu, Lu Tianyi tidak bisa berkata apa-apa, dan wajahnya menjadi putih dan merah. Memang, raksasa batu telah dikendalikan oleh Zhao Feng, dan itu adalah kemampuan garis keturunannya. Apakah penjinak binatang buas tidak diizinkan menggunakan binatang buas mereka dalam perkelahian? Mata langit Zhao Feng juga datang pada saat yang tepat. Itu bisa muncul di mana saja dan juga merupakan bagian dari kekuatan Zhao Feng. Semua itu tidak luput dari mata Purple Sein Partial Spirit. Itu karena itu bahwa bahkan Sein Partial Purple Spirit tidak bisa membantu tetapi melompat keluar dan mengejek Lu Tianyi setelah mendengar apa yang dia katakan. Lu Tianyi, aku bukan lawan mainmu. Tapi sayangnya, ini adalah pertarungan hidup atau mati yang sesungguhnya. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Kekuatan pertempuran Lu Tianyi memang menakutkan. Bahkan dia dan pemimpin divisi tulang yang bergabung mungkin bukan lawannya. Selanjutnya, Ice Imperial Spear hanya bisa muncul dalam waktu singkat. Mundur, wajah Lu Tianyi dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya emas dan dia melesat ke kejauhan. Meskipun saya terluka parah, saya hanya perlu menemukan Penatua Sui Yun dan dia akan dapat menyembuhkan saya dengan cepat dengan keahliannya. Lu Tianyi berpikir, dia sangat tidak ditugaskan. Dia jauh lebih kuat namun kalah dari True Lord Reng. Dia tidak bisa menerimanya. Kamu ingin lari. Sayap angin dan petir di belakang Zhao Feng mengepak saat dia mengejar Lu Tianyi. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng sudah sedikit lebih cepat dari Lu Tianyi, dan yang terakhir sangat terluka. Setelah semua, energi mentalnya telah menyentuh tingkat penguasa dan dia memiliki sayap angin dan petir, sedangkan Lu Tianyi berada dalam kondisi yang mengerikan. Angin petir mata api, Azure Eye Piercing Slash. Zhao Feng menggunakan 2 teknik yang kuat ini dan mengirim Lu Tianyi berputar ke tanah. Tianyi, tunggu sebentar. Lebih dari selusin mil jauhnya, Penatua Sui Yun memimpin Ye Yanyu dan Zhuang Waner ke arah Lu Tianyi. Sangat terlambat, Zhao Feng sudah menyingkirkan Ice Imperial Spear, dan Lu Tianyi berlutut di tanah. Dia terluka parah dan auranya lemah. Kekuatan pertempurannya hanya 20-30% dari puncaknya. Dalam keadaan itu, Zhao Feng yakin bahwa, bahkan tanpa garis keturunannya dan Ice Imperial Spear, dia bisa membunuh Lu Tianyi. Zhao Feng, orang yang akan mati, akan menjadi kamu. Lu Tianyi mengertakkan gigi dan mengeluarkan benda giok emas yang samar. Begitu itu muncul, perasaan seperti jiwa yang tak terlihat muncul, dan hati Zhao Feng melompat. Void God Protection. Lu Tianyi mengambil slip batu giok dan sesosok berjubah emas muncul di belakangnya. Udara langsung dipenuhi dengan aura yang tak tertandingi. Pada saat ini, Zhao Feng, pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara, dan bahkan Penatua Sui Yun dan teman-teman merasakan tekanan pada jiwa mereka. Membatalkan perlindungan dewa, Lu Tianyi punya kartu tersembunyi. Petik 2. Sosok berjubah emas itu tampaknya adalah Raja Alam Void, dewa terkuat di sekte spiritual Bulan Murni, dewa bela diri Jin Huang. Para ahli yang menonton di dunia luar mulai berdiskusi, dan kerangka emas dan Raja Iblis saling memandang dengan terkejut. Senyum muncul di wajah Dewi-Dewi Bibi Bulan. Meskipun Lu Tianyi kuat, dia tidak terlalu berpengalaman. Bagaimana Dewi Bibi Sein Moon tidak tahu itu? Meski begitu, dia masih memutuskan untuk memilih Lu Tianyi sebagai pemimpin kelompok kedua. Senjata kelas bumi yang lengkap adalah kartu tersembunyi Lu Tianyi sementara Void God Protection adalah penyelamat hidupnya.
Perlindungan Dewa Void ini lebih kuat dari kebanyakan yang lain dan dapat langsung membunuh Small Core Realm. Selain itu, bahwa Zhao Feng hanya memiliki kekuatan pertempuran dari Sovereign, dia sebenarnya bukan salah satu dari mereka. Petik 2. Senyum The Saint Moon Bibi Dewi menjadi lebih besar. Tepat pada saat ini, perlindungan naga giok. Zhao Feng terkekeh dingin saat dia mengeluarkan naga giok. Dengan sedikit retak, naga kuno yang mengaum muncul. Wu gelombang. Raungan yang dalam dari naga sejati kuno bergema di langit. Sosok naga itu tampaknya mengesampingkan langit dan bumi. Apa? Ekspresi para penonton dan Dewi Bibi Saint Moon membeku. Itu perlindungan Dewa Void yang terbuat dari esensi darah naga sejati kuno. Setelah naga sejati kuno matang, kekuatan pertempuran mereka dengan mudah melampaui Raja Realm Void God lainnya. Banyak dari 3 sekte yang berpengetahuan luas. Booming gelombang. Kedua kekuatan itu berselisih, menyebabkan dimensi bergetar. Su gelombang. Hanya dalam setengah nafas, naga itu melahap sosok berjubah emas. Tidak baik, ekspresi Lu Tianyi abu-abu seperti abu. Dia tidak berpikir Zhao Feng juga akan memiliki perlindungan Dewa Void yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Bam! Lu Tianyi dengan cepat mundur, tetapi dia masih diledakkan beberapa mil oleh perlindungan naga-naga. Kehidupan atau kematiannya tidak diketahui. Tianyi, Penatua Suiyun melintas di udara dan mengelilingi tubuh Lu Tianyi dengan lapisan air. Sua, Ye Yanyu dan Zhuang Waner mengikuti segera setelah itu dan berdiri di kiri dan kanannya saat mereka melihat Zhao Feng. Zzz, kabut gelap menyebar ke udara. 38 mayat hantu terkutuk dan kerangka emas dan perak muncul. Pemimpin divisi tengkorak akhirnya keluar dari 10,000 Gosper lagi. Mau tidak mau mendesah. Zhao Feng sendiri mengalahkan seluruh kelompok kedua dari 3 sekte. Bab 552 Kegagalan Mengirim. Di Purple Saint Ruins, bentrokan antara kelompok Zhao Feng dan Lu Tianyi akhirnya berakhir. Tubuh Lu Tianyi membeku, dan tidak ada lagi aura kehidupan yang datang darinya. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak jauh dari itu. Satu-satunya dari kelompok Lu Tianyi yang tidak terluka adalah Zhuang Waner. Di dunia luar, para ahli yang menyaksikan dari 3 sekte memiliki ekspresi terkejut. Tidak hanya Lu Tianyi yang kuat, dia juga memiliki gerakan membunuh yang kuat, tetapi dia juga ditekan oleh Zhao Feng dari awal sampai akhir. Sebenarnya, ini adalah kedua kalinya Lu Tianyi dikalahkan oleh Zhao Feng. Terakhir kali, dia membutuhkan Raja Realm Void God untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, 3 realiti Dewa Void jatuh ke dalam keheningan. Itu jelas bahwa tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa rencana mereka untuk mengambil reruntuhan Saint Purple akan dihancurkan oleh True Lord Rank yang sangat sedikit. Hu gelombang. Kabut gelap mengembun di udara dan mulai mengikis segalanya dalam 1 atau 2 mil dengan kutukannya. Zz. Pemimpin divisi tengkorak itu mengibarkan bendera hitam dan perlahan-lahan mendorong Ghost Corsairs Arai ke arah Penatua Suiyun dan teman-temannya. Penatua Suiyun pergi untuk menyelamatkan Lu Tianyi dan mengeluarkan Green Water Valen Pearl. Weng gelombang. Lapisan air membentuk perbatasan air langit hijau dan memblokir kekuatan Ghost Corsairs Arai. Pada saat yang sama, Ye Yanyu dan Zhuang Waner mengeluarkan senjata kelas bumi mereka yang compang camping. Aura mereka sangat kuat dan kekuatan pertempuran mereka mendekati milik penguasa. Istirahat. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya menghancurkan kekuatan apapun dari Ghost Corsairs Arai yang mendekati mereka. Kekuatan pertempuran gabungan mereka benar-benar sebanding dengan Sovereign, dan mereka bahkan akan dapat bertukar pasangan pukulan dengan Lu Tianyi di puncaknya. Pelacur itu belum sepenuhnya pulih, dan kedua bocah itu bukanlah ancaman. Pemimpin divisi kerangka menunggu perintah Zhao Feng. 38 mayat hantu terkutuk membentuk susunan dan, setelah menyerap esensi darah binatang yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin divisi tulang bisa menghancurkan penguasa normal dengan itu. Hati-hati, Penatua Suiyun dan teman-temannya waspada, dan Penatua itu sangat gelisah. Di satu sisi, ada Zhao Feng dan kekuatan pemimpin divisi tengkorak, dan di ujung lainnya, luka Lu Tianyi lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bahkan dia tidak merasa yakin bahwa dia bisa menyembuhkannya. Namun, Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak mengungkapkan tanda-tanda mundur. Mundur, Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Detik berikutnya,
sayap angin dan petir mengepak dan Zhao Feng menghilang. Sua, pemimpin divisi kerangka juga lenyap pada saat yang sama. Hilang, Penatua Sui Yun dan teman-temannya saling memandang dengan heran. Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak mengerti. Zhao Feng memiliki keuntungan. Kenapa dia tidak mengejar itu? Gelombang. Penatua Sui Yun menghela nafas. Kekuatan pemuda berambut biru itu telah mencapai tingkat yang bahkan dia waspadai. Dia bisa mengendalikan binatang sovereign, dan dia memiliki senjata Earth Grade, budak sovereign, dan Ghost Curse Array. Dan hal yang paling menyusahkan adalah garis keturunannya. Di sisi lain, Zhao Feng mendarat di ngarai misterius. Tuan, anak-anak ayam itu dalam keadaan lemah sekarang. Jika kita tidak menyerang sekarang dan dia menyelamatkan Lu Tianyi. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan enggan dari dalam 10.000 hantu mutiara. Sekarang bukan waktu yang tepat. Siapa yang tahu jika mereka masih memiliki gerakan membunuh yang mirip dengan Void God. Protection, Ye Yanyu dan Zhuang Waner keduanya adalah murid dari Void God Realms. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan jantung pemimpin divisi yang kurus itu bergerak-gerak setelah mendengar itu. Ia tahu betapa mengerikannya perlindungan Dewa Void. Bahkan ketika itu berada di puncaknya, itu akan terluka parah jika tidak terbunuh jika terkena perlindungan Dewa Void. Selain itu, perlindungan Jade Dragon Zhao Feng rusak. Bahkan jika hanya satu dari ketiganya yang memiliki perlindungan Dewa Void, situasinya akan mengerikan. Adapun Lu Tianyi, organ-organnya telah hancur dan kekuatan hidupnya hampir berkedip. Bahkan jiwanya sedang tidur. Petik 2, kata Zhao Feng. Mata spiritual Tuhannya telah memindai tubuh Lu Tianyi. Jadi Zhao Feng tahu situasinya bahkan lebih baik daripada Penatua Sui Yun. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin divisi kerangka itu tampaknya berpikir. Seret, sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Reruntuhan Sein Ungu adalah wilayah kami. Kita bisa menjadi lebih kuat di sini, sementara mereka perlu menghabiskan banyak upaya untuk bergerak satu langkah. Petik 2. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendarat kembali ke pohon menjulang Yao dan mulai menyembuhkannya. Ada banyak harta di reruntuhan Sein Ungu, jadi itu tidak sulit untuk memperbaiki luka pohon Yao yang menjulang tinggi. Namun, tugasnya yang paling penting saat ini adalah masih memperbaiki lubang dimensi. Pemimpin divisi kerangka itu dengan cepat mulai membuat mayat hantu terkutuk di 10.000 hantu mutiara. Di waktu senggangnya, Zhao Feng sesekali akan mengganggu Penatua Sui Yun dan teman-temannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan setengah dari 100 mayat telah dimurnikan. Di sisi lain, Penatua Sui Yun harus terus berlari dari mata surga Zhao Feng, dan Ye Yanyu dan Zhuang Waner berada dalam situasi putus asa beberapa kali. Jika bukan karena Penatua Sui Yun, keduanya pasti sudah mati berabad-abad yang lalu. Zhao Feng lebih waspada dan bermasalah oleh Penatua Sui Yun. Di matanya, dia lebih merepotkan daripada Lu Tianyi. Dia memiliki pertahanan yang kuat dan bisa dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri dan yang lain dengan sangat cepat. Selama dia tidak terbunuh, tidak peduli seberapa terluka yang lainnya, mereka bisa pulih. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Lu Tianyi belum bangun, auranya menjadi lebih stabil. Zhao Feng harus mengakui bahwa dia telah meremehkan metode Penatua Sui Yun. Tentu saja, itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Jika dia tahu bahwa Penatua Sui Yun terkenal bahkan di ketiga sekte karena kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan meremehkannya. Broter Zhao Feng, 3 lubang utama hampir sepenuhnya diperbaiki. Bahkan ngarai itu sudah diperbaiki 90%. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar. Dia sekarang setengah pemilik Purple Saint Ruins dan bisa merasakan dimensi dengan sangat baik. Zhao Feng, kendali Anda terhadap situasi sangat kuat. 3 sekte hanya memiliki peluang 30% paling banyak untuk membuka lubang spasial lainnya. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memuji. Bahkan ketika 2 kelompok pertama datang, Zhao Feng fokus memperbaiki lubang dan tidak menghabiskan banyak waktu mengejar mereka. Matanya melihat ke depan. Menghentikan 3 sekte memasuki reruntuhan adalah masalah kritis. 2 hari kemudian, Zhao Feng sekali lagi merasakan gangguan di ruang saat dia duduk di pohon Yao yang menjulang tinggi. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir. Sepertinya tidak mengandung energi yang cukup. Karena lubang-lubang itu diperbaiki, ruangnya lebih kuat, sehingga kesulitan membuka lubang spasial meningkat secara drastis. Berita bagus, ketiga sekte tidak berhasil.
Purple Saint Partial Spirit berkata, memungkinkan Zhao Yufei dan pemimpin divisi tulang untuk menghela nafas. Senyum muncul di mulut Zhao Feng. Dia telah menyerah membunuh Penatua Sui Yun dan perusahaan untuk ini. Jadi, ini adalah rencana Zhao Feng. Pemimpin divisi tengkorak tidak bisa tidak mengagumi Zhao Feng. Dia tidak peduli tentang kemenangan sesaat dan berhasil menghentikan 3 sekte mengirim orang lagi. Seiring berlalunya waktu, tingkat keberhasilan dari 3 sekte yang mengirimkan lebih banyak orang akan menjadi lebih kecil, dan pada akhirnya, peluangnya akan mendekati nol. Bahkan jika Lu Tianyi pulih, dia bukan ancaman lagi. Tanpa dukungan lagi, kita bisa menutup pintu dan memukuli anjing-anjing sekarang. Petik 2. Senyum Zhao Feng menjadi lebih besar. Dapat dikatakan bahwa bentrokan antara ketiga sekte dan dirinya sendiri akan segera berakhir. Kemenangan hampir diputuskan sepenuhnya. Di dunia luar, di atas gunung. Tuanku, ketiga kalinya membuka lubang spasial telah mengakibatkan kegagalan. Grandmaster Yin Kong menghela nafas tanpa daya, tetapi dia tidak terkejut. Sangat sulit untuk membukanya untuk ketiga kalinya dan dia mengharapkan kegagalan. Pada saat ini, semua orang terdiam. 3 Void God Realms tidak bergerak, dan penguasa tidak berani membuat suara. Grandmaster Yin Kong, apakah tidak ada harapan sama sekali? Dewi Sein Bibi Moon memecah kesunyian. Selama Purple Saint Partial Spirit tidak mati, harapan menciptakan lubang spasial selama 2 atau 3 tahun ke depan sangat rendah. Tentu saja, kita masih bisa mengirim 1 orang lagi kali ini, tetapi kemungkinan kematian melebihi 99%. Petik 2. Grandmaster Yin Kong berkata dengan muram. Lebih dari 99% kemungkinan meninggal. Orang-orang yang hadir menggelengkan kepala. Apakah ada metode untuk menurunkan peluang itu? Dewi Bibi Sein Moon tidak menyerah. Jika mereka dapat mengirim bahkan hanya 1 orang lagi, mereka dapat membalikkan keadaan. Dia tidak bisa tidak peduli dengan Lu Tianyi, Ye Yanyu, dan teman-teman. Ye Yanyu bahkan adalah murid pribadinya. Jika ada seseorang yang berbakat di Laws of Space yang juga siap untuk membayar harga yang mahal, mereka memiliki peluang 60-70% untuk memasuki Purple Saint Ruins. Grandmaster Yin Kong tersenyum tipis. Spesialis dalam hukum tata ruang. Semua orang di gunung saling memandang. Tidak ada kandidat yang cocok. Sua, tatapan kelompok itu segera mendarat di Grandmaster Yin Kong, dan mata ketiga Real God Void menyala. Grandmaster Yin Kong memiliki garis mata darah spasial dan, sebagai salah satu dari 4 Grandmaster Arai, adalah seorang sovereign sendiri. Tidak ada yang meragukan kekuatan dan keahliannya. Grandmaster Yin Kong tetap tenang di depan semua tatapan mereka. Grandmaster Yin Kong, apa kebutuhanmu? Dewi Bibi Sein Moon bertanya. Saya hanya punya 1 persyaratan, berikan Zhao Feng kepada saya setelah itu.